Jadi malam ini guys kita dapat order Grab Car. Tapi order Grab Car-nya ini modus penipuan. Jadi disuruh ambil barang. Ini barangnya nih udah dimuat sih, barangnya di belakang. Jadi baru ketahuan setelah sampai ke tempat tujuan. Saya merasa ada yang aneh nih dari order ini nih. Pertama ya, dapat order Grab Car. Terus dia chat, katanya minta bawa kertas HVS. Ada sekitar berapa itu ya? Sekitar 17 kardus HVS tuh. Satu kardusnya kan isinya 5 rim, 5 pak itu tuh. Berarti sekitar 35 rim, 35 pak lah. Jadi itu totalnya satu kotak. Saya tanya ke penerima ya, ini kan penipuan nih. Oh nggak usah sampai itu dulu, kita jelaskan dari awal dulu ya. Jadi ini kan dapat order ngangkut kertas. Jadi yang ditipu nih, yang pemilik toko kertas nih, agen kertas nih. Jadi dia ditipu, katanya nanti ada dia tuh seorang pengusaha kontraktor lah istilahnya, terus mau bikin laporan segala macem lah, pokoknya nggak ngerti juga kan, ada pengadaan barang unit, barang kertas berupa kertas, terus minta antar ke lokasi tujuan. Jadi dia bilang nanti uangnya ditransfer karena ini hari Minggu kan, hari ini alasan dia mau ditransfer besok karena hari Senin. Hari ini lagi gangguan lah, bla 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 lah, gangguan bank katanya, transfer nggak jelas, nggak terkirim atau gagal, nggak ngerti juga sih. Pokoknya intinya si yang punya kertas ini tertipu kalau itu tuh bakal ditransfer besok pagi dananya. Ternyata ini kita baru mau menuju ke tempat yang punya kertas nih, agennya. Jadi kata dia cerita ke agen kertas yang tempat penjemputan itu, nanti ada anak buah dia ngambil kertas pakai mobil. Nah, nanti uangnya besok ditransfer katanya. Malam ini ada anak buah dia yang ngambil. Dan ternyata anak buahnya ini saya nih, driver Grab, dapat orderan Grab. Ngerti kan? Sekarang dapat orderan Grab, ngangkut kertas, dia chatnya di tempat tujuan. Terus yang punya kertas nih bilang, ngiranya saya ini anak buah yang pemesan itu, yang mau transfer besok pagi itu, yang order Grab Car tuh. Dia bilang saya ini anak buahnya dia, padahal kita kan driver Grab. Dan yang punya toko pun nggak tahu kan kalau kita driver Grab, karena nggak ada stiker Grab lah di mobil ini. Jadi setelah sampai ke tempat penjemputan, dimuatlah barang kertas itu, dan sekarang muatannya udah ada di belakang. Jadi sekitar 17 rim ya. Iya, 17 kotak besar. Itu kan nilainya sekitar 25.000 satu kotak. Jadi nilainya 25.000 satu kotak, dikalikan berapa? Itu ada telepon tadi dari penipunya. Jadi satu kotak itu kan 25.000, berarti 17 kotak tuh berarti sekitar berapa tuh? 2,5 juta ya. 2,5 juta tambah 1.750, berarti sekitar 4.250.000 guys. Hampir aja orang yang punya, yang pembeli, yang penerima nih mau transfer 4.250.000. Iya, dia mau benar gak ya? 1.750.000. Oh iya, 4.250.000. Hampir. Kita tolak dulu panggilan dari dia ya. Ada telepon tuh masuk, soalnya HP ini gabung dengan HP WA yang ditelepon oleh customer itu. Jadi dia menelpon nih tadi, memastikan kayaknya. Dia belum tahu nih kalau dia udah ketahuan tertipu. Jadi berapa tadi? 4.250.000 mau ditransfer sama yang pembeli kertas itu. Soalnya murah kan, cuma 25.000 satu rimnya. Di pasaran kan 35.000. Jadi dia cepat mau transfer. Untung saya cegah buat dia transfer. Emang nggak ngerti juga dari mana ada insting itu ya. Pokoknya saya pastikan, oh ini penipu nih. Langsung saya stop, orang yang punya itu nggak usah transfer. Akhirnya saya tanya yang pembelinya nih, ini gimana nih bang? Saya tanya, abang nih maksudnya gimana ya? Maksudnya abang nih ngerti gak sama yang jual, yang pemilik, yang nyuruh nganter kertasnya, abang kenal nggak? Saya tanya tadi kan.
Terus kata dia nggak kenal bang, saya cuma ditawarin kertas beberapa hari ini. Terus saya kayak mau nggak mau tapi kayak dipaksa, kata dia yang pembeli kertas nih, kayak dipaksa. Pembeli kertas tuh alamat tujuan ya, alamat pengantaran. Nah, jadi saya udah sampai ke alamat pengantaran, ceritanya ketemu sama orang yang mau ngambil kertas yang di mobil ini yang udah dimuat. Terus dia bilang itu dia beberapa hari ini dihubungi sama penipu itu ya, disuruh beli kertas murah, satu rimnya 25.000, di pasaran kan 35.000. Ya udah dia terima aja kan, yang penting barangnya ada. Sampai ke tempat fotokopi dia kan, dan datanglah saya ke tempat fotokopi dia. Jadi kan barangnya asli, realnya ada nih kan. Hampir dia mau transfer. Tunggu saya stop dulu kan. Terus setelah itu dia nggak jadi transfer lah, udah saya jelasin kan. Ternyata dia pun hampir ketipu. Kalau seandainya tadi dia transfer, selesai sudah. Jadi yang punya kertas nih, agen kertas ini, itu akan dirugikan. Karena si penipu ini kan nggak mungkin dong dia transfer besok uangnya ke dia. Dia udah dapat uangnya, udah untung. Dan yang punya agen kertas kan nggak kenal juga sama penipu, cuma diiming-imingi mau dibayar lebih, katanya satu rimnya dibayar mahal karena dia ngambilnya hari ini hari Minggu, karena apa ya, terdesak, pokoknya bla 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 lah alasan dia kan. Yang penting kertas itu dikirim hari ini. Tapi ternyata kan dia nggak tahu kalau itu penipu, dikirimin aja kan, Cina itu tadi, koko. Jadi percayalah dia, kirimnya kertas kan, dinaikkannya ke mobil Grab. Yang dia nggak tahu kalau ini mobil Grab, dia tahu ini mobil anak buah penipu itu. Hampir aja kita dibodoh-bodohkan sama dia. Akhirnya ya udah, sekarang nih yang penerima nih, yang tujuan Grab yang mau diturunkan barang ini kan, dia kan nggak jadi itu transfer. Jadi udah dijelaskan ke dia kalau ini berarti, kalau penjelasan dari pihak penerima kayak gitu, berarti kita udah tahu kan kalau ini penipuan. Ya kita jelaskan lah kronologis dari awalnya kita dapat orderan ini. Dia bilang ke penerima itu yang punya kertas, dia bilang kalau saya nih anak buah dia, anak buahnya yang nganterin kertas. Ternyata yang penerima pun nggak tahu kalau kita ini sopir Grab. Jadi ya itulah, akhirnya sekarang barangnya dibawa lagi, mau kita antar ke lokasi penjemputan tadi, mau kita balikin, kita jelasin ke penjualnya tadi yang punya kertas, agen kertas itu, kalau dia ini ditipu. Terus kita jelasin gini. Ya paling terserah dia lah kan. Saya sih jelas minta bayar ongkos Grabnya aja kan, karena dia pun hampir dirugikan besar kan. Terus kita bantu, kita pulangkan, kita jelaskan, pokoknya kita gagalkan lah proses penipuannya. Berarti sekarang kita antarkan kertasnya kembali ke orang yang punya agennya. Setelah itu kita jelaskan kronologisnya gimana, mungkin dia ngerti. Jadi dia nggak berharap besok ditransfer sama penipunya. Oh iya, penipunya tadi nih ngehubungi lagi, ngasih nomor alamat pengantaran, karena yang tadi itu kan penipu nih belum tahu nih kalau dia udah ketahuan nipu. Jadi yang tadi tuh yang tempat fotokopi itu, dia ditelepon terus nih sama penipunya, tapi nggak diangkat-angkat sama tempat fotokopi yang mau diturunkan barang ini. Jadi nggak diangkat-angkat teleponnya. Jadi penipu tuh bilang, waduh bang, maaf bang, yang itu yang punya fotokopinya, penipu ngomong sama saya nih, yang tempat fotokopinya tuh bosnya nggak bisa dihubungi nih, udah saya telepon nggak diangkat-angkat, kayaknya dia lagi di jalan lah, atau dia lagi ada urusan lah, kata yang penipunya kan. Padahal nggak diangkat tuh kan karena kita udah jelaskan kalau dia kena tipu. Jadi yang punya fotokopi ini nggak angkat teleponnya, tapi si penipu nih nggak tahu kalau dia tuh udah ketahuan nipu. Ya udahlah, kita ikutin permainannya kan. Dia kirim nih alamat berikutnya tadi ke WA. Alamat berikutnya di Ambawang, jauh sekali itu di Sungai Ambawang, nyebrang jembatan 2 kali. Jadi daripada kita ngikutin permainan dia ngantar ke sana, kan malah waktu saya nolak nih, saya nggak bisa bang ngantar ke sana jauh, terus ditambah sama dia, nanti saya tambah bang ongkosnya 200.000, padahal ongkosnya ini cuma 30.000-an tadi kan. Kalau ngantar ke tempat yang pertama tadi dia bayarnya 100.000. Dari itu saya udah aneh nih, kok bayarnya bisa semahal itu, dari 30.000 dia ngasih sampai 100.000 kan. Dari situ aja udah aneh kan, makanya kita mulai berpikir kalau ini penipuan. Terus sekarang disuruh ngantar ke Ambawang nih, daerah Sungai Ambawang, dinaikkan katanya ongkosnya. Jadi
200.000. Nanti dinaikkan bang ongkosnya jadi 200.000. Yang penting abang antar ke tempat yang sekarang yang berikutnya, karena yang tadi bosnya nggak bisa dihubungi kan. Jadi ya daripada kita ngantar ke Ambawang ikutin permainan dia kan. Sebenarnya kalau barang ini saya antar ke Ambawang, saya turunkan di tempat yang berikutnya, pembeli berikutnya tuh, yang pembeli pertama kan nggak jadi nih. Terus pembeli itu transfer lah dananya ke penipu itu kan. Saya dapat 200.000 upahnya. Ya kita selesai kan urusannya kan, kita dapat upah Grab tarifnya. Terus yang penipu pun udah dapat apa namanya, dapat uang transferan. Terus yang pembeli kertas pun udah dapat kertasnya. Jadi yang dirugikan siapa? Yang dirugikan kan yang punya kertasnya, karena besok nggak jadi transfer, malah nggak ditransfer sama sekali pastinya sama yang penipu itu kan, karena dia udah berhasil nipu. Ya daripada ada yang dirugikan, bagus penipunya yang nggak dirugikan, si penipunya. Kalau saya pulangkan ini ke agennya kan nggak ada yang dirugikan, penipunya nggak jadi nipu, agennya dapat kertasnya kembali. Cuman dia sih ya rugi itu aja sih, ongkos Grab sih. Saya pasti minta ongkos Grabnya kan, saya bolak-balik ngantarkan kertasnya lagi ke tempat dia ini. Dan ini nggak tahu juga tokonya masih buka apa enggak ya, udah jam segini kan, hari Minggu lagi kan. Jadi ya gitulah teman-teman. Jadi ngerti nggak? Pokoknya gitulah, ada proses penipuan sekarang, modus terbaru. Jadi penipuannya ya kayak gitulah, dia pesan barang, terus sebenarnya intinya sih dari yang pihak pertama sih, pihak yang punya barang. Kalau dia pinter, dia nggak ketipu, ya nggak bakal berhasil juga penipuannya kan. Kalau yang pembeli sih mau-mau aja, karena barangnya udah ada kan, kita bawa, supir Grab bawa barangnya ke tempat pembelinya, ya pembelinya pasti transfer lah karena barangnya ada kan. Cuma kan yang dirugikan kan pihak yang punya barangnya, pihak pertama, si supplier kertas itu dirugikan. Aneh-aneh aja penipu zaman sekarang. Dulu juga nih nipu bahan-bahan kue. Bahan-bahan kue disuruh bawa, itu dari awal yang toko kue ini kena tipu. Kalau dia bakal malah ditipunya dengan slip transfer palsu. Mungkin dia ini ya, saya curiga nih yang pembeli ini, aduh, telepon lagi tuh penipunya. Saya curiga nih yang punya kertasnya juga kena tipu dengan slip transfer palsu kayaknya. Ya udahlah, kita bereskan dulu lah pokoknya. Kita antar. Udahlah guys, kita matikan dulu sekarang penjelasannya. Nanti kita jelaskan lagi setelah saya ngantar barang ini ya. Soalnya nelpon terus nih, mengganggu penipunya. Oke. Kita lihat guys, ini kertasnya ya. Kertas penipuannya. Ini udah dimuat. Tuh. Gila nggak lo? Barang sebanyak ini nih. Ini totalnya ada 16 rim. Total kerugiannya berapa tuh? Bisa 5 jutaan nih kerugian si supplier kertasnya kalau diantar. Tuh. Banyak nih, sampai ke depan penuh kertas semuanya. Kalau kita antar ke pembeli, ya kita dapat uang sih ongkosnya. Cuman kan nggak baik jadinya kan. Bagus kita pulangkan ke penjual, ke supplier kertas tadi, agen kertasnya. Oke. Kasihan juga dia kena tipu nih. Oh, itu dah bang. Jadi ini mau saya jelaskan nggak nih kantor nih? Ini kan penipuan nih, jelas ya bang. Barang udah saya turunkan nih, 17 kotak. Nanti kan Grab pasti nelpon saya tuh bang, ngapa orderannya di cancel kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, tambah 5 tuh ya. Berarti 17 ya? Pas. Abang hitung lagi ya. Oh. Jadi kalau nanti ada orang kantor nelpon kan, nah ini emang penipuan benar. 17 rim. Udah kosong, turun semua. Nah, ini bang ya. Ini kan barang penipuan nih. Udah saya turunkan dari mobil semua nih. Nanti dia pasti lapor kantor Grab nih, saya nggak nganter barang sampai tujuan, nanti laporan dia. Iya. Jadi ini kan saya jelaskan ke kantor Grab nanti. Oke bang ya.
Jadi teman-teman, ini orderannya yang tadi penipuan itu. Jadi orderannya tujuannya ke Lesmana Kopi. Ini tempat fotokopi. Yang membeli kertas yang mau saya antar itu. Nah, ini saya udah menuju ke lokasi penjemputan tadi, terus sudah ketemu sama yang punya fotokopi, terus sudah saya jelaskan. Ya akhirnya kan penipuan. Dan ini chatnya dari awal. Jadi begitu dapat order itu, dia langsung chat, "Selamat malam Bang, saya Haji Mahfud yang pesan kurir melalui aplikasi. Tolong ambil pesanan saya ya." Jadi saya jawab lah, "Iya Pak." Terus katanya kertas HVS pesanannya. Oke, sesuai titik ya Bang, sudah ditunggu orangnya dan sudah saya bayar, tinggal ambil aja. Jadi katanya nih udah dibayar sama dia ke tempat agen kertas itu, toko kertas tadi. Udah dibayar nih, sudah saya bayar, tinggal ambil aja. Ternyata dia bayarnya tuh pakai via transfer katanya. Terus dikirimnya lah struk transfer antar bank ke yang punya toko kertas itu. Dia bilang udah ditransfer, ini bukti transfernya. Terus yang punya toko ini percaya aja, katanya udah ditransfer ke admin toko, padahal belum masuk ke rekening. Dan bukti transfernya itu bukti transfer palsu, udah diedit sama dia kan. Terus saya bilang udah di depan toko. Terus dia bilang langsung masuk saja, bilang ambil pesanan kertas HVS atas nama Haji Mahmud. Nanti kalau sudah jalan konfirmasi ya Bang, terima kasih. Nah, jadi saya masuklah ke dalam toko itu, bilang ngambil pesanan atas nama Haji Mahmud. Dan yang punya toko kertas pun ngasihkan kertasnya. "Ini Bang kertasnya," katanya, "udah siapkan. Ada 17 kotak." Ya saya muat lah kan barang itu, dibantu sama dia muat barang ke mobil. Jadi setelah dimuat, nggak ada keanehan nih. Dia pun nggak ada nanya ngomong apa-apa, saya pun nggak ada nanya juga ke dia kan. Karena saya kan konfirmasinya ke yang mesan Grabnya, bukan yang ke punya tokonya. Jadi maksud saya tinggal bawa aja, kan udah dibayar kata dia. Saya ini percayalah barang itu udah dibayar. Dan akhirnya saya bilang sudah mau jalan. Dia bilang siap Bang, hati-hati di jalan. Iya Pak, saya balas kan. Terus jadi total yang sudah abang bawa berapa? Apa sudah benar 85 rim? Bisa fotokan sebentar Bang? Saya bilang aja 17 kotak. 17 kotak tuh kan dikali 5 ya 85 rim totalnya. Benar. Terus dia tetap desak-desak nih, minta foto terus. Bisa fotokan sebentar, takut salah nanti. Dari sini saya udah curiga nih, kok dia minta foto kan terus desak-desak foto, padahal kan udah dibilang udah pas segala macam. Ternyata fotonya ini mau dikirim ke pembeli kertas itu yang beli. Nah, jadi maksud dia tuh kalau fotonya udah dikirim ke pembelinya tuh kan pasti transfer uang dong ke dia. Ya, ternyata itu maksud dia desak-desak buat foto. Saya bilang benar 85 rim, udah dihitung tadi. Dia masih desak nih, fotokan sebentar agar jelas. Kan saya makin aneh kok gitu. Insting kita nih udah mulai ngebaca nih, ini arahnya kemana, kan tetap penipuan. Akhirnya saya jelaskan lah 17 kotak kali 5 rim jadi 85 rim, semuanya udah diayani Pak. Maksud saya itu udah diayani, kan udah di jalan ayani, udah dekat mau sampai ke tujuan. Dia chat nih balasnya, "Maaf, maksud saya abang fotokan pesanan yang sudah abang angkut." Masih desak terus dia nih minta foto. Ya udahlah, menurut saya kan tunggu dulu Pak, nepi dulu. Nah, karena lagi jalan kan, jadi nepi dulu. Siap katanya. Udah di lampu merah saya bilang. Terus siap, sebentar saya hubungi yang di lokasi, kalau bisa abang kirim fotonya agar yang di lokasi jelas. Terus dia bilang di lokasi yang dia hubungi yang di lokasi. Waduh, kata saya, berarti yang di lokasi bukan dia dong. Saya udah mulai baca-baca nih, berarti dia nih pihak ketiga. Berarti ada yang pembelinya ini kan. Menurut saya, kira saya ngantar barang langsung ketemu dia Pak Haji Mahmud ini, ternyata enggak. Mulai aneh kan. Terus saya foto kan nih barangnya. Tuh saya fotokan barangnya, udah muat dalam mobil. Terus dia balas, "Siap, terima kasih atas kejelasannya, sebentar ya Bang." Oke.
Terus tadi saya telepon dia. Setelah saya balas oke, saya sampai di tempat tujuan pengantaran kertasnya, saya telepon dia kan via WA. Terus kata dia tunggu sebentar terus alasannya. Terus ini saya masih hubungi Bapak Lesmana, katanya sebentar ya bang. Akhirnya dia hubungi kan Bapak Lesmananya. Saya tunggu terus kok nggak ada kabar. Akhirnya saya masuk nih ke dalam fotokopinya. Langsung nanya ke dalam fotokopinya. Saya tanya ke dalam fotokopi, tempat fotokopi itu Bapak Lesmananya nggak ada, ketemu anak buahnya. Waduh kok Pak Lesmananya nggak ada, kata saya kan. Saya tanyalah anak buahnya. Setelah ditanya anak buahnya, ternyata anak buahnya ditelepon tuh sama bosnya Pak Lesmana, disuruh nurunkan barang. Terus bosnya udah mau transfer katanya. Akhirnya saya, waduh kata saya kok ada transferan. Saya bilang aja ke anak buahnya, minta teleponkan dulu ke bos Pak Lesmana itu. Akhirnya diteleponkan kan ke yang punya fotokopi bosnya. Setelah diteleponkan saya bilang jangan transfer dulu pak, ini ada keanehan nih atas order ini. Akhirnya saya jelaskan lah tentang keanehannya. Ternyata emang dia kena tipu kan. Akhirnya dia tuh pembelinya beli dengan harga murah, jadi dia mau transfer. Terus karena barangnya udah ada di depan fotokopi, jadi kan dia berani dong transfer barangnya, transfer uangnya. Maka saya bilang gak usah transfer dulu. Akhirnya dijelaskan lah kalau ini gini. Akhirnya kan dia ngerti kalau ini ada modus penipuan. Akhirnya si penipu nelfon Pak Lesmana, nggak diangkat-angkat karena Pak Lesmana udah tahu kan karena tipu. Akhirnya si penipunya ini, kita lihat chat di bawahnya. Si penipunya ngirimkan alamat berikutnya, Jalan Trans Kalimantan, Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kuburaya. Dia nyuruh saya ngantarkan ke sini nih. Iya nggak saya angkut lah kan karena saya udah tahu penipuan. Terus jaraknya tuh jauh nih, Trans Kalimantan. Terus dia nelpon terus nih, nggak saya angkat teleponnya. Terus dia nelpon lagi, nggak saya angkat. Terus dia chat nih, langsung saja antar ke alamat yang saya kasih, bisa ya bang, nanti saya kasih 200 untuk ongkirnya. Wow kata saya kan, dari ongkos 100.000 tak jadi 200.000. Iya kan, makin naik nih. Tapi karena kita udah tahu itu penipuan, ya buat apa mau ongkosnya 1 juta kayak 2 juta kayak, buat apa kan kita terhadap modus kejahatan. Ya udahlah, akhirnya saya berpikir antarkan aja ke tempat tadi yang punya kertas. Soalnya kunci dari semua permasalahan ini ada di yang punya kertas. Dia pasti tahu semua seluk-beluknya. Terus dia masih chat terus nih, nanti langsung nemui atas nama Riza. Tolong dahulukan ya bang, karena sudah ditunggu dan baru saja bisa saya hubungi si Rizanya. Konfirmasi kalau sudah sampai lokasi ya bang. Nama toko Bintang Media. Ini alamatnya nih, gila nih jauh nih, di SMA N1 Sungai Ambawang. Ini Sherlock tokonya bang. Wah, belum sampai bang, sudah sampai mana bang? Dia chat terus nih, untuk ongkirnya saya kasih cash atau transfer bang. Dia terus-terusan chat, nelfon gak diangkat. Terus masih lama gak bang? Tolong balas chat saya bang. Akhirnya saya balas lah chatnya. Hubungi agen kertas tadi aja buat kejelasannya. Maksud saya nggak kuasa jelasin kan, berdebat sama penipu itu nggak ada hasilnya. Ya udah saya chat aja, suruh hubungi yang punya kertas karena barangnya sudah saya pulangkan ke agen kertas tadi. Jadi saya suruh dia hubungi aja ke ke agen kertas itu kan. Ya udah, akhirnya permasalahan selesai, clear, barangnya sudah dipulangkan. Ya udah, sekian dulu. Jadi ya tadi itu video video saya nurunkan barang dari mobil kan. Jadi tadi sampai ke lokasi itu, lokasi pengantar, lokasi jemput barang tadi itu. Terus tokonya udah nggak ada, udah tutup. Tapi tadi ada anak buahnya, penjaga gudangnya tadi nurunkan barang-barang itu. Jadi saya jelasin ke dia, terus saya ngomong sama tokonya via telepon. Dan ternyata penjelasan dari bos yang punya kertas tadi itu, jadi penipunya nih nelfon dia. Terus mesan kertas hari Minggu. Aneh juga katanya, kok mesan kertas hari Minggu, kata bos tadi. Terus katanya udah ditransfer, terus dia transfernya ke rekening admin toko tadi, toko kertasnya kan.
Tapi bosnya ini nggak ngecek juga ke rekening admin kan, karena adminnya kan pasti hari Minggu kan nggak masuk, lagi liburan kan. Jadi dia nggak bisa ngubungi admin. Akhirnya ya udahlah, kan udah ada bukti transfernya juga di foto. Berarti kan udah masuk, tinggal besok aja ngecek katanya hari Senin ke admin. Ternyata bukti transfernya tuh palsu. Palsu, terus kayak diedit-edit gitu alamat apa namanya, nama penerimanya. Ya gitulah pokoknya, rekening tuh nggak apa, bukti transferan itu nggak jelas. Setelah di zoom itu kayak diedit-edit. Ya berarti ini nggak dicek saya ke rekening masuk apa enggak, tapi dari rekening itu aja udah kelihatan kan kalau itu palsu kan, diedit-edit. Ya ternyata penipunya nih nelfon terus nih, nanya barangnya udah sampai belum, barangnya udah sampai belum ke tempat tujuan yang kedua yang dikasih tuh. Ya nggak saya angkat lah, saya kan lagi nelfon bosnya tadi, cuman nggak sempat direkam lah tadi itu karena apa ya, biar fokus ngomong kan. Jadi ya itulah, jadi barang udah diturunkan, terus toko udah tutup, terus masalah ongkosnya itu kata bosnya tadi besok pagi datang aja ke situ, ke toko lagi. Soalnya dia udah pulang ke rumah, rumahnya jauh. Terus di toko kan cuma ada penjaga gudang. Ya udahlah besok pagi aja datang katanya. Nanti dia nelpon, disuruh ke sana, terus nanti dikasih uang ganti rugi, nggak tahu berapa dikasih kan. Ongkos kita bolak-balik lah istilahnya, mulangkan. Makasih ya bang katanya, udah niat baik menyelesaikan masalah ini katanya. Udahlah, kita kan cuman buat bantu juga kan supaya nggak ada yang ketipu. Ya jadi bagi teman-teman yang mendapatkan order seperti ini atau order yang aneh-aneh, ternyata bukan Grab motor aja yang bisa ditipu, ternyata Grab mobil juga banyak penipuan. Ternyata kan biasa Grab motor kan dapat penipuan tuh, orderan fiktif lah ya kan, yang foodnya itu yang express. Ternyata itu bisa terjadi juga di Grab mobil kan. Jadi ya buat teman-teman yang ada pengalaman seperti ini ya tolong dibagi ke kawan-kawan yang lain pengalamannya kan, supaya nggak banyak yang tertipu. Jelas-jelas penipu seperti ini akan terus mencari ide-ide baru, gimana supaya dia bisa nipu driver, nipu penjual, nipu pembeli kan. Pokoknya dia muncul ide-ide baru lah. Ini kan nggak masuk di akal juga kan, idenya kertas gitu loh, agen kertas berhubungan dengan fotokopi. Aduh, aneh-aneh aja nih ide-ide penipuan zaman sekarang kan. Untung tadi udah bisa kita gagal kan. Ya begitulah prosesnya. Dari awal ya kita percaya aja sih, sepanjang perjalanan baru ada kayak insting tuh kayak mengatakan ada yang aneh gitu. Makanya kita langsung interogasi penerimanya. Terus kita konfirmasi segala macam, ya terjadilah seperti ini kan. Ternyata emang penipuan. Ya sekian dulu video hari ini. Ini penipuan kayak gini berbagai macam modusnya. Jadi buat teman-teman driver online lebih hati-hati lagi menerima order, dan jangan mau imbalan besar lah istilahnya kan. Kayak tadi kan dia janjikan bayar 2 kali lipat bang, nanti saya bayar 2 kali lipat, yang penting abang antarkan ke lokasi yang saya kirimkan yang berikutnya. Soal lokasi pertama kan dia kan nggak bisa ngirim kan karena udah tahu. Terus yang lokasi yang pertama diantarkan dia nggak mau ngangkat telepon tuh. Udah tahu dia kalau kena tipu. Jadi penipunya ini ngasihkan alamat lagi yang baru, suruh ngantarkan lagi ke sana, nanti dibayar 2 kali lipat. Bahkan terakhir nih dia ada WA, nanti saya bayar 3 kali lipat. Diiming-imingi supaya kita ngantar ke barang ke tempat berikutnya tuh, supaya orang itu bisa transfer ke dia dananya kan. Terus dia dapat uangnya, kita dapat ongkos antarnya, terus pembelinya dapat kertas dengan harga murah. Nggak ada yang dirugikan kan dari 3 pihak ini, pihak penipu, pihak pembeli, dan pihak driver sebagai kurir kan. Tapi kan dirugikan yang Koko tadi ya, bosnya, bos yang itu apa namanya, bos yang punya kertas itu kan dirugikan. Ya daripada ada yang dirugikan ya kita antar aja kertasnya ke itu bosnya, kita antar balik, kita jelaskan semuanya. Dan bosnya masih nggak yakin kalau ini dia kena tipu, soalnya udah ditransfer nih katanya. Saya suruh pastikan lagi, telepon katanya adminnya udah masuk apa belum. Akhirnya admin ngirimkan bukti transfer kan. Ternyata ya penipuan, masih nggak yakin kan, kayak dihipnotis itu. Ya udahlah, kalau begitu sekian dulu video hari ini. Sampai jumpa lagi di di video-video berikutnya. Oke, terus dukung channel ini ya. Sekarang jam 8:40 guys, hari berikutnya setelah kejadian kemarin kan yang penipuan itu.
Saya ditelepon sama yang punya toko, yang agen kertas itu, disuruh datang ke toko katanya. Nggak tahu nih mau ngapain, mungkin mau bayar ongkos kemarin kan. Jadi ya alhamdulillah lah kalau dia bayar ongkos kita bolak-balik itu kan, bolak-balik ngantar ke tempat calon korbannya. Calon korban. Iya, yang pembeli itu ya. Ngantarkan barang ke tempat pembeli yang nggak jadi beli, terus saya balikin lagi barangnya ke toko dia ini. Ya mungkin dia mau bayar ongkos itu. Kan kemarin saya bilang saya minta ganti ongkosnya aja kalau bisa. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa kan, tapi ya kayaknya dia mau ganti nih ongkos grabnya yang kita antar kemarin. Ya mudah-mudahan berapa yang dikasih kita ambil lah. Seikhlasnya juga, karena kita cuma bantu nolong, nggak ada niat sedikit pun untuk apa ya, untuk minta lebih lah kan. Kita minta ongkosnya aja sesuai dengan minyak yang kita keluarkan. Itu ongkos grabnya. Nah ini kita udah sampai di tempatnya guys. Ini tempat agen kertasnya yang kemarin kita muat kertas yang bermasalah itu. Oke, kita ketemu dulu sama bosnya. Nanti kita lanjut lagi, kita videokan lagi dapatnya berapa, oke? Tadi malam tuh apa namanya abang tuh kayak nanya saya ini supir dia, maka saya tuh nggak begitu ngeh juga kan. Kayaknya abang ini nggak tahu lah kalau saya ini Grab kata saya. Yang di sana juga nggak tahu tuh bang, dia tuh ngiranya saya anak buah dia. Iya. Yang punya barang itu, yang mau beli itu. Kata saya bukan bang, saya ini Grab, saya bilang ke dia. Makanya saya bilang stop dulu, nggak usah ditransfer kan. Kita genahkan dulu, ini kayaknya ada yang aneh dari awal. Saya muat barang sampai saya ngantar, kata saya kan. Akhirnya itulah nggak jadi. yang berarti yang di drop kertas ini dia juga belum transfer ke Iya, dia mau transfer pakai banking, cuma nggak jadi kan. Kira saya itu aneh kok pakai dia mau transfer kemana lagi kan? Perasaan saya dia orangnya kan. Kan saya janjian sama dia ketemuan di sana kan. Ternyata dia nih pihak lain ternyata. Canggih juga ya nipu dia. Mungkin dia dapat kontak di sini, terus dia dapat kontak pembeli. Nggak tahu, dapat kontak saya pun nggak tahu saya dari mana. Terus dia pesan Grab perantaranya kan. Jadi kan abang nggak kenal saya, si pembeli pun nggak kenal saya kan. Jadi nggak saling terhubung. Kebetulan yang di drop ini pun bukan sekongkolan dia untungnya. Oh iya. Kalau ternyata sekongkolan dia juga kan udah raib kan. Iya, seandainya udah ditransfer kan, udah lepas lah semua itu. Yang pembeli pun nggak tahu apa-apa kan. Udah pun ini udah diblokir dandaan. Iya diblokir juga nomor saya ini kayaknya. Nggak ada fotonya lagi itu. Semalam ya itu habis dia terus 3 orang WA saya minta barang itu udah datang. Abang cek di get kontak tuh emang banyak masalahnya tuh sebelumnya. Ada banyak masalah. Ada laporan lah ya dari pihak sebelumnya. Ada 69. Ada yang 69, satunya lagi tuh kalau yang Mahfud itu masih baru. Oh, Pak Haji Mahfud katanya kan? Mahfud itu masih baru. Baru 11, nomor baru ini. Oh, mainin aja kalau dicek. Penipu. Iya. Ini masih baru, terus yang satunya itu ada 2 yang ini udah tak hapus. Nah ini nomor kacau ini. Ini yang nyerang selanjutnya. Oh, yang selanjutnya ada lagi. Panti asuhan, Subang panti asuhan. Anjing. Banyak laporannya ya. Kok dia nggak ganti nomornya ya? Iya, jadi bisa kelacak kan? Seharusnya ganti nomor.
Penipuan semuanya ternyata. Yang dua BA saya ini saya cek cuma bawa lari laptop. Jadi ada kayak di sini loh. Ada laporan di Get Kontak bahwa dia telah bawa laptop 5 sama printer 3. Oh, Sertifikat dia ini. iya, belas puluhan juta juga ya. Itu tuh toko, berarti toko komputer lah tuh tipunya. Pantas dia ngomong tuh kayak teratur gitu ya. Dari awal tuh pelan-pelan dia nekan tuh. Masa saya lagi jalan nih bang, bawa mobil bawa barang ini, disuruh foto kan barang ini. Kok kayak dasar-dasar minta foto kan? Padahal kan sedikit lagi kan sampai. Udah sampai bundaran Untan tuh. Udah mau jalan lagi. Akhirnya berhentilah saya, tapi itu saya buka pintu belakang, saya foto kan. Semenjak itu saya udah mulai aneh, kok minta foto ya, padahal udah mau sampai. Ternyata mungkin dia nih kan ngirimkan ke tempat fotokopi itu fotonya bukti kalau barangnya udah OTW, supaya dia silahkan transfer. Ternyata yang punya fotokopi ini belum transfer sebelum barangnya datang. Akhirnya setelah saya datang, dia mau transfer. Untung gagal lagi. Pinter. Juga bener-bener baru sampai tuh bang. Mau sampai ya? Sampai rumah ganti baju duduk. Telepon sama gudang saya tuh. Sudah lah. Coba aja di kantor. Iya begitu saya sampai sini udah tutup dong. Waduh kata saya gimana nih? Kebetulan yang abang penjaga gudang tuh lagi beli makanan situ. Saya tanya, bang ini ada orang nggak di dalam sini kata saya kan? Nggak ada kata dia kan. Emang apa bang? Itulah saya jelaskan akhirnya kan. Dia telepon. Dikirain saya ini cari yang punya ruko ini. Bukan kata saya, pokoknya yang punya usaha di sini kata saya. Ya. Itulah hebat. Penipu udah ulung berat. Oke guys, sudah selesai urusannya guys. Terus dikasih uang nih, berapa nih digenggam-genggamkan sama dia, disampal-sampalkan. Oh 300. Ya udahlah. Ongkosnya kemarin kan 35.000 tuh. Ngantar ke sepakat. Terus dia janjikan ngasih 100.000. Terus kita disuruh ngantar ke tempat berikutnya, dijanjikan lagi 200.000. Ya udahlah dapat 300.000, baik juga ya. Emang udah itu sih, kalau saya punya usaha kayak gini terus hampir kena tipu, mungkin ya kita pasti ngasih lebih lah ke drivernya kan. Yang mungkin orangnya pengertian juga. Ya udahlah. Alhamdulillah dapat 300.000 pagi ini. Habis ketemu sama orangnya tadi malam kan, ngantar ke barangnya. Terus sekarang dikasih sama dia. Ongkosnya 300.000. Ya udah. Gitu guys. Kita kalau ada apa-apa masalah-masalah, penipuan-penipuan, kita nggak usah ikut dalam proses penipuan itu. Kalau bisa pulang aja kan. Ya sampai mana sih uang nggak berkah kan? Kita dapatnya banyak, tapi nggak berkah juga kan. Ujung-ujungnya habis juga. Ya bagus kayak gini nih. Walaupun 300.000 tapi halal, ikhlas orang yang ngasih. Padahal kalau tadi malam tuh, kalau kita minta 50-50 aja kan, barangnya kita antar ke tempat korban pembelinya. Kita bilang kita tahu dia penipu kan. Ini abang nih nipu nih. Saya udah tahu bang, kedok-kedok kayak gini kan. Jadi barang nih bisa saya antarkan, tapi uangnya kita bagi dua. Dia tetap mau nggak mau lah, pasti bagi dua. Cuman ya misalnya dapatnya 5 juta ya bagi dua, 2,5 juta, dia si penipu 2,5 juta, kita yang antarkan 2,5 juta kan, beres kan. Tapi ya nggak berkah itu, satu lagi nggak berkah. Ya udahlah, ngambil yang berkah aja kan. Akhirnya sekarang nggak ada yang dirugikan. Akhirnya dari proses penipuannya kita dapat 300.000 uang yang halal. Oke teman-teman semuanya. Jadi ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Ternyata tadi banyak juga korban penipuannya setelah dicek di aplikasi Get Kontak. Jadi buat teman-teman boleh tuh download aplikasi Get Kontak tuh, kita bisa tahu riwayat nomor yang bersangkutan. Oke.
Oke guys, sudah selesai urusannya guys. Terus dikasih uang nih, berapa nih? Digenggam-genggamkan sama dia, disampal-sampalkan. Oh, 300. Ya udahlah. Ongkosnya kemarin kan 35.000 tuh. Ngantar ke sepakat. Terus dia janjikan ngasih 100.000. Terus kita disuruh ngantar ke tempat berikutnya, dijanjikan lagi 200.000. Ya udahlah, dapat 300.000, baik juga ya. Emang udah itu sih, kalau saya punya usaha kayak gini terus hampir kena tipu, mungkin ya kita pasti ngasih lebih lah ke drivernya kan. Yang mungkin orangnya pengertian juga. Ya udahlah. Alhamdulillah dapat 300.000 pagi ini. Habis ketemu sama orangnya tadi malam kan, ngantar ke barangnya. Terus sekarang dikasih sama dia. Ongkosnya 300.000. Ya udah. Gitu guys. Kita kalau ada apa-apa masalah-masalah, penipuan-penipuan, kita nggak usah ikut dalam proses penipuan itu. Kalau bisa pulang aja kan. Ya sampai mana sih uang nggak berkah kan? Kita dapatnya banyak, tapi nggak berkah juga kan. Ujung-ujungnya habis juga. Ya bagus kayak gini nih. Walaupun 300.000 tapi halal, ikhlas orang yang ngasih. Padahal kalau tadi malam tuh, kalau kita minta 50-50 aja kan, barangnya kita antar ke tempat korban pembelinya, kita bilang kita tahu dia penipu kan. Ini abang nih nipu nih, saya udah tahu bang, kedok-kedok kayak gini kan. Jadi barang nih bisa saya antarkan, tapi uangnya kita bagi dua. Dia tetap mau nggak mau lah, pasti bagi dua. Cuman ya misalnya dapatnya 5 juta ya bagi dua, 2,5 juta, dia si penipu 2,5 juta, kita yang antarkan 2,5 juta kan, beres kan. Tapi ya nggak berkah itu, satu lagi nggak berkah. Ya udahlah, ngambil yang berkah aja kan. Akhirnya sekarang nggak ada yang dirugikan. Akhirnya dari proses penipuannya kita dapat 300.000 uang yang halal. Oke teman-teman semuanya, jadi ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Ternyata tadi banyak juga korban penipuannya setelah dicek di aplikasi Get Kontak. Jadi buat teman-teman boleh tuh download aplikasi Get Kontak tuh, kita bisa tahu riwayat nomor yang bersangkutan. Oke.